Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah pernah meresmikan Bandara IMIP. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak pernah. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan pegawai PT IMIP mengungkap Bandara IMIP dibentuk untuk mobilisasi para tenaga kerja asing. Mantan pegawai IMIP itu juga menyebut para TKI akan dipindahkan jika ada sidak dari pemerintah atau DPR. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya, sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing ke Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari. Dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. Mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biaya. Anda sebut TKA? Ya. Dari satu negara atau beberapa negara? Dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Tiongkok saja? Dari Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? TKA itu dari Beijing, kemudian ke Soekarno-Hatta, sampai kemudian ke Bandara Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya sampai kemudian ke PT IMIP. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang. Setiap hari? Setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina? TKA Cina. Setiap hari? Hari, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya... Iya, kurang lebih lah gitu. Kurang lebih lah. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke
lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan. Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung Bisa ke hutan? digeser. Ribuan? Iya, Alarm bunyi, iya. dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan, dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Rabu. Melalui media sosial Sekretariat Kabinet, nampak unggahan Ketua DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional. Tidak hanya itu, Ketua DEN juga melaporkan kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains dan teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Ya Allah! Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Atap-atap rumah warga melayang di udara dan terhempas di sekitaran lokasi kejadian, hingga puluhan rumah warga rusak parah. Hancur! Terjangan angin puting beliung yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Sejumlah petugas damkar membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka. Selain itu, terjangan puting beliung juga memutuskan sejumlah kabel jaringan listrik. Tiba-tiba datang angin kencang gitu, bergemuruh di atas atap. Padahal ternyata angin puting beliung. Pas keluar, warga keluar semua, ternyata kondisinya sudah separah ini. Meski tidak ada korban, namun kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba Ainis melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon beringin di Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Depok tumbang. Batang pohon yang roboh melintang di jalan sehingga kendaraan tak bisa melintas. Kemacetan panjang pun sempat terjadi sepanjang 4 km di kedua arah. Sebelum akhirnya petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas pun memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang di jalan sehingga jalanan pun perlahan bisa dilalui. Ada yang tertimbang nggak Pak di bawahnya tadi? Nggak ada. Ini pohon apa tuh? Beringin. Oh, beringin. Kalau udah tuanya ya Pak? Iya. Angin kalau nggak rambu itu, akarnya kayak rambu. Setelah pohon tumbang berhasil dipotong dan dirapikan, arus lalu lintas pun berangsur pulih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran rumah warga Sukahaji, Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Meski sudah berhasil diredam, polisi tetap bersiaga di lokasi kejadian. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, massa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Kita jagain di sini, Pak. Ya. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi.
Sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidaknya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf kembali menegaskan menolak mundur dari jabatannya. Pria yang akrab dipanggil dengan Gus Yahya ini menyebut desakan dirinya mundur tak memiliki landasan hukum. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Bayu Pradana akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf kembali mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi desakan mundur dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore, Gus Yahya tegaskan roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Gus Yahya menilai langkah yang ditempuh jajaran Suriah PBNU Miftahul Akhyar sebagai tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja. Ini tidak bisa dianggap sah. Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Menurut Yahya, hasil rapat Suriah terkait posisinya tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.